Di sini saya punya data dan nama karyawan. Oke, anggaplah ini waktu dia fingerprint ya untuk ambil absen. Oke. Nah, tapi challenge-nya adalah si karyawan A ini ternyata dia salah nih. Jadi dia dua kali gitu ya. Dua kali melakukan fingerprint. Jadi yang terjadi dalam entry ada dua karyawan A. Jadi kalau saya mau ambil datanya, oke, VLOOKUP akan fail, akan gagal untuk ambil data yang terakhir. Kenapa? Karena VLOOKUP hanya mengambil data yang pertama kali ditemukan. Oke, tapi sebelum ke situ saya mau bikin data validation ya, teman-teman. Jadi sekarang kita belajar data validation. Saya punya namanya ABCDE supaya nggak salah tulis, nggak salah typo. Kita mau bikin data validation. Kita klik di sini, kita pilih data, kemudian data validation. Oke, atau keyboard shortcutnya Alt DL, Alt DL. Oke, Alt DL. Kita pilih allow-nya list. Yang paling populer, yang paling sering dipakai orang itu list. Karena kita mau bikin drop down-nya itu berisi teks ya, list ya. Oke, source-nya kita pilih di sini, karyawan A, B, C, D, E. Oke, semua udah di dollar sign, semua udah di dollar sign. Oke, jadi kita klik OK. Kita klik OK. Dan sekarang kita bisa memilih karyawan B, karyawan C, karyawan D, sesuka kita ya. Karyawan A. Oke. Nah, jadi kalau kita punya data ini dan kita berpikir, oh oke, buat ngambil data time, saya akan menggunakan VLOOKUP. Oke, VLOOKUP. Ada 4 argumen dalam VLOOKUP, teman-teman. Pertama, lookup value. Apa yang mau dicari nih? Excel, cariin dong karyawan A. Gitu ya, oke. Kemudian Excel tanya, di mana carinya? Oh, cari di sini nih. Oke, jangan lupa, karyawan A harus ada di kolom pertama. Oke, makanya saya cuma meng-highlight dari sini ya. Karena dia harus ada di kolom pertama. Kemudian, kalau udah ketemu karyawan A, contoh ya, dia kan Excel akan cari nih satu-satu. Oh, ini karyawan A. Kita akan bilang ke Excel, pindah ke kolom kedua. Ini kan kolom pertama, pindah ke kolom kedua. Jadi kita tulis 2. Dan ini adalah exact match, jadi kita akan pilih false. Oke, kita pilih false. Saya klik enter. Dan seperti yang tadi kita lihat, Excel akan berhenti di sini dan ngambil data yang pertama, bukan data yang terakhir. Oke, nah jadi sekarang gimana ya kalau ada data seperti ini ya? Oke, of course yang paling simple kita manual, kita cari yang lama, kita delete, baru dapat ya. Tapi ada cara-caranya sebetulnya, dan cara yang terakhir itu agak sedikit interesting. Cara yang paling mudah itu sebetulnya menggunakan XLOOKUP. Kalau teman-teman menggunakan Excel 365, teman-teman punya kesempatan buat belajar rumus yang kalau menurut saya nih, itu salah satu yang paling powerful dalam Excel, namanya XLOOKUP. Oke, karena XLOOKUP bisa melakukan yang bisa dilakukan oleh VLOOKUP, HLOOKUP, lookup, index match. Oke, keren banget. Oke, jadi di sini akan saya tunjukin ya. Kita menggunakan XLOOKUP. Wow, banyak banget ya, banyak banget argumennya. Tapi kita coba lihat nomor 1 lookup value-nya apa. Oke, cariin dong karyawan A. Oke, di mana carinya? Kita cuma pilih satu kolom aja. Ya, kita cuma pilih satu kolom aja. Kalau tadi VLOOKUP kita pilih tabel, kalau XLOOKUP kita pilih satu kolom. Jadi cariin dong di sini. Oke, si XLOOKUP udah tahu nih. Dicariin di sini ya, ada 2 karyawan A. Oke, return array-nya di mana? Return array-nya kalau udah ketemu karyawan A, kita meminta XLOOKUP cariin di sini, ambil data waktunya. Oke, kemudian di sini if not found. If not found kita bisa tulis dengan teks ya, misalnya data salah gitu. Ini fungsi sama dengan if error. Kalau teman-teman suka pakai if error, fungsinya udah diintegrasi di dalam XLOOKUP. Tapi saya nggak mau isi. Kenapa? Karena kita udah menggunakan data validasi di atas. Jadi data yang di sini itu pasti ada di sini. Ya. Jadi kalau kita nggak mau isi, kita tinggal titik koma atau oke lah kita buat formality ya. Kita akan tulis data salah. Gitu. Oke, dalam tanda petik ya, karena ini teks. Kemudian, nah di sini teman-teman, di sini hebatnya ya. Kalau kita menggunakan exact match, dia akan cari yang exact dan dia akan melakukan exactly yang sama dilakukan dengan VLOOKUP. Dia akan cari yang pertama dan ambil data yang pertama. Tapi kalau ini betul, ini exact match, sorry ya. Karena dia mau cari betul-betul si karyawan A, bukan karyawan A spasi, bukan karyawan AA gitu ya. Dan ini kita pilih exact match. Nah, di sini yang berbeda ya. Apakah kita mau minta XLOOKUP cari dari first to last? Jadi dia akan cari dari atas dulu nih. Ketemu nih karyawan A, oke, ambil data di sini. Yang salah.
Atau kita mau minta XLOOKUP, cariin dong dari last to first. Dari yang terakhir naik ke atas, cariin di mana nih si karyawan A. Oke, jadi kita mau pakai fitur ini. -1. Yang terakhir nggak perlu diisi, nggak apa-apa. Kita kurung tutup, enter. Dan sekarang teman-teman, XLOOKUP akan mengambil data yang terakhir. Oke, jadi lagi-lagi teman-teman kalau punya Excel 365, spend some time ya, luangkan waktu untuk belajar XLOOKUP, karena XLOOKUP kalau saya bilang ya is the most powerful formula nih sekarang di Excel. Oke, jadi itu caranya ya. Nah, kalau nggak punya XLOOKUP gimana? Kalau nggak punya Excel 365 gimana? Kita bisa menggunakan VLOOKUP dan XLOOKUP dan lookup sebetulnya. Tapi ada tapinya, kita harus sort, kita harus urutin dulu. Ya, kita harus urutin dulu. Jadi di sini saya akan panggil toggle untuk filter, Ctrl Shift L. Oke, Ctrl Shift L. Kalau teman-teman lihat ada segitiga buat kita filter. Saya akan sort dari A to Z. Oke, saya akan sort dari A to Z. Dan look ya, XLOOKUP-nya masih tetap benar ya, karena dia masih tetap cari dari bawah sampai ke sini dan dia akan ambil di sini. Nah, kalau kita udah sort by seperti ini, oke, kita bisa memanfaatkan VLOOKUP yang bersifat approximate match, teman-teman. Oke, karena approximate match, dia akan mencari yang kurang lebih sama sampai dia mentok yang berbeda atau lebih besar, dan dia akan balik lagi ke sini dan dia akan ngambil data di sini. Oke, saya tunjukin ini agak berbeda ya. Mungkin teman-teman yang suka menggunakan approximate match itu biasanya cari angka dalam range. Tapi sekarang kita menggunakan teks. Oke, saya akan menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya apa nih? Oh, cariin dong karyawan A. Oke, karena ini VLOOKUP, dia akan tanya table array-nya di mana. Table array di sini. Oke, kemudian kalau udah ketemu, kamu ambil di kolom kedua. Oke, tapi di sini pentingnya, kita mau true. Karena kita mau approximate match. Kalau saya enter, teman-teman, dia akan mengambil data yang betul. Jadi apa sebetulnya yang terjadi? Yang terjadi adalah Excel akan jalan satu-satu, dia akan cari di mana karyawan A. Oh, ini karyawan A, betul. Tapi dia nggak stop di situ ya, dia akan cari lagi. Oke, sampai dia ketemu yang berbeda. Oke, sampai dia ketemu yang berbeda. Karena dia ngeliat ke bawah, masih sama, ya udah turun lagi. Terus dia turun ke bawah, wah ini beda nih. Terus dia akan mundur satu lagi dan dia akan ngambil di sini. Itulah cara kerja lookup sebetulnya. Dan juga menggunakan cara kerja VLOOKUP yang bersifat approximate match. Oke, kalau teman-teman yang pernah pakai approximate match, mungkin teman-teman tahu ya, dia akan cari angka yang terbesar dan dia akan mundur satu langkah lagi dan ngambil data di situ. Oke, sama halnya dengan lookup ya. Tapi harus disortir ya seperti ini ya. Jadi kita bisa menggunakan lookup. Lookup itu sebetulnya berfungsi seperti VLOOKUP approximate match. Jadi kita akan lihat lookup value-nya mana, lookup value-nya karyawan A. Oke, lookup vector satu kolom aja, di mana? Oh, cari di sini dong ya. Di mana sih ini si karyawan A? Nanti yang dilakukan oleh Excel adalah dia akan satu-satu dari atas karyawan A, betul nggak? Oke, betul. Tapi bawahnya belum beda nih. Berarti dia kemari, kemudian turun lagi. Wah, ini beda nih. Ya udah, kita ambil yang di sini dan ambil data yang di sini. Oke, itu cara kerjanya. Kemudian kita pilih result factor di mana kolom untuk kita ambil hasilnya. Oke, saya kurung tutup, enter, dan hasilnya sama. Oke, jadi teman-teman kalau perlu ngambil data yang duplikat dan perlu ngambil data yang terakhir, dan teman-teman nggak punya Excel 365 nih, supaya nggak bisa pakai XLOOKUP ya. Teman-teman bisa menggunakan VLOOKUP dan lookup, tapi harus disortir. Oke, tapi sebetulnya ada cara lagi tanpa ngesortir. Oke, jadi ini akan saya sort seperti awal. Lihat ya, dua data ini fail teman-teman karena dia mengambil karyawan A yang pertama. Begitu saya balikan lagi sortirannya. Nah, kalau nggak disort ya, kalau nggak disortir gimana caranya? Kita bisa menggunakan rumus lookup yang punya array di dalamnya. Oke, ini agak sedikit advance ya, jadi teman-teman perhatiin ya. Ini agak-agak perlu berpikir juga nih. Jadi kalau sekarang ya kita mulai dengan logical test. Oke, logical test itu misalnya kayak gini, apakah karyawan A sama dengan karyawan C? Jadi dia akan membandingkan sel dengan sel. Ini biasa ya logical test ya. Tapi dalam Excel ada yang namanya array, teman-teman. Yang namanya array itu kalau kita membandingkan sel ya, bukan hanya sel, bisa range juga dengan sebuah range. Wah, seperti ini ya. Seperti ini ya. Kalau saya enter nih, teman-teman, karena saya menggunakan Excel 365, Excel 365 itu udah bekerja dengan mindset array. Jadi ya kalau saya enter dia akan spill nih. Dia akan spill ya, enter spill. Spill itu dimuntahin
ditumpahkan gitu ya. Jadi yang terjadi adalah Excel pertama cek karyawan A sama karyawan C sama nggak? Oh nggak sama ya, jadi false. Karyawan A sama karyawan E sama nggak? Nggak sama juga, false lagi. Karyawan A sama karyawan A sama nggak? Oh sama nih, jadi true. Oke, itu cara kerjanya kalau saya enter. Tapi kalau saya nggak enter, karena mungkin teman-teman nggak pakai 365, saya akan melakukan sama karyawan A sama dengan array di sini. Oke, saya stop di sini ya. Nah, saya akan highlight ini semua. Dan kita bisa ngintip nih, bisa ngintip isinya menggunakan F9. Oke, saya akan press F9. Oke, sekarang, oke. Teman-teman lihat ya, ini sama seperti yang tadi ya. Di Excel 365, dia akan nge-spill. Satu sel dapat satu jawaban. False, false, true, false, true, false. Tapi kalau di dalam Excel, teman-teman akan melihat curly bracket nih, ya, tanda petik keriting gitu, tanda apa ya, kurung, apa namanya ya, kalau bahasa Indonesia-nya. Tapi curly bracket lah ya, keriting gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah array, teman-teman. Array, oke. Nah, kalau tadi kita ada press F9 buat balik lagi ya, press undo. Ah, betul, kurung kurawal. Oke, thank you. Jadi untuk balik lagi press undo ya, Ctrl Z ya, untuk balik ke formulanya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, saya mau bikin satu trik nih. Saya mau bikin satu trik, yaitu saya akan membagi satu dengan data true and false ini. Oke, sekali lagi ya, kita intip lagi ya. Sebenarnya saya mau ngapain sih? Saya mau bikin series of, kalau 1 dibagi 0, false itu kan 0 ya, true itu 1 ya. Kalau 1 dibagi 0, saya akan hasilkan error. Tapi kalau 1 dibagi 1, karena tadi kan true itu yang ketiga ya. 1 dibagi 1, saya menghasilkan 1. Dan ini adalah 1. Dan ini seolah-olah jadi list nih teman-teman. Seolah-olah jadi angka aja gitu ya. Dan yang terjadi sekarang, saya bisa menggunakan lookup. Lookup apa? Saya mau lookup, kalau teman-teman perhatikan, tadi adalah error, antara error atau 1. Betul nggak? Antara error atau 1, nggak ada yang lain. Jadi cara pekerjaan lookup, ini perlu diingat ya, lookup akan menghiraukan atau ignore error. Jadi yang tadi teman-teman lihat, lookup hanya ngelihat 1 aja tuh. Ya, yang error itu dia akan menghiraukan gitu ya. Nah, jadi kalau gitu, itu barusan tuh, itu cuma series of 1 aja sebetulnya, angka 1. Jadi kalau saya minta Excel buat cari angka 2, oke, angka 2, yang lookup lakukan itu adalah dia satu-satu turun cari 2, mana ya 2 ya. Sampai terakhir nggak ketemu 2, karena cuma ada 1, betul nggak? Dan jadi dia akan balik lagi ke angka 1 yang terakhir. Oke, jadi di sini ya saya akan mencari 2, cari 2 di mana? Cari 2 di sini nih, saya press F9 lagi. Cari 2 di sini ya. Di sini di-ignore, ketemu 1, oh belum nih. Cari lagi sampai habis nggak ketemu 2-nya. Dia akan balik ke angka 1 yang terakhir ditemukan. Kenapa nggak error? Karena lookup ignores error. Oke, saya undo buat balik lagi. Oke. Nah, kalau udah gitu, kalau udah gitu saya tinggal highlight aja nih result vektornya, kurung tutup. Oke, kita coba ya, enter ya. Dan jawabannya betul. Oke, jadi saya ulang lagi ya, logiknya adalah masih di annotate ya, jangan dicoret-coret lah ya, biar ini ya, biar jelas ya. Jadi logiknya adalah kita bikin data ini teman-teman. Bikin data ini F9, kita bikin data error dan 1, dan kita minta Excel buat cari angka 2 yang nggak ada, emang nggak ada. Karena nggak ada, dia akan cari angka 1 yang terakhir, dan inilah posisi si karyawan A yang terakhir, dan dia akan mengambil waktu yang sama. Oke, jadi kalau teman-teman diharuskan ambil data terakhir tanpa ngesortir, sebenarnya simpelnya seperti ini. Oke, jadi kita praktekkan dari dalam keluar ya, jadi dari awal pertama sampai yang terakhir.